ke samudra naik kapal selam, udaranya sangatlah lembab. Saya akan memberi salam, maka hadirin wajib menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalah artinya daun salam kalau tidak dibikin rendang? Apalah artinya jawab salam kalau kurang ikhlas dan tidak lantang? Satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya keluar juga suara teman-teman sekalian dalam menjawab rendang. Memang ya, kadang-kadang sebagian dari kita harus dipancing dulu dengan rendang baru semangat, betul? Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Cibadak, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf Dewan Guru SMPN 1 Cibadak, dan tak lupa kepada teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, kaum muslimin wal muslimat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita berucap puja dan puji syukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, serta segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sungguh nikmat Allah itu sangat banyak, betul? Kita masih beruntung karena kita masih bisa memakan rendang. Kita masih beruntung karena kita masih bisa mengunyah kerupuk. Kita juga masih beruntung karena kita bisa melihat orang yang kita sukai meskipun tidak bisa kita miliki. Salawat dan kita bisa beruntung karena kita bisa bertatap muka demi memeriahkan Isra Mi'raj Nabi Muhammad tahun 1440 Hijriah tahun 2023 ini di SMPN 1 Cibadak. Beri tepuk tangannya. Salawat berbingkaikan salam mudah-mudahan kita hadiahkan ke baginda alam Nabiul akhir zaman Al-Mustafa Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah atau pidato yang berjudul Hikmah Isra Mi'raj. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Pada bulan-bulan sebelum ke Madinah atau Yathrib, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami peristiwa dahsyat dan luar biasa yang tak mampu dicerna oleh akal manusia. Tidak hanya bagi anak SD, bahkan orang tua dengan IQ jenius pun masih tidak mampu mencerna perjalanan suatu malam Nabi yang penuh dengan
mukjizat itu. Beliau diperjalankan atau Isra oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis di Yerusalem. Hadirin sekalian, kira-kira berapakah jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Ada yang tahu? Apakah 5 langkah? Kilometer. Atau hanya dari rumah kita ke warung Bu Siti? Tidak mungkin ya. Kalau kita tanya dari Mbah Google, ternyata jarak dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa ialah 1.500 km. Iya sih, bisa ditempuh dengan pesawat jet. Namun dulu sebelum hijrah, kendaraan yang ada cumanlah unta, kan? Betul? Nyatanya unta butuh 40 hari untuk menempuh perjalanan sejauh 1.500 km. Belum selesai sampai di sana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian naik atau Mi'raj ke Sidratul Muntaha, akhir penggapaian. Bahkan melampauinya serta kembali lagi ke Mekah dalam waktu yang amat singkat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita berkaca dari segi iman, maka peristiwa luar biasa yang dilakukan Nabi merupakan bukti bahwa ilmu atau kekuasaan Allah sangat luas dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ruang dan waktu adalah hitung-hitungan manusia, hitung-hitungan guru matematika seperti Pak Sulistia selaku wali kelas saya, seperti Ibu Yuyun dan Ibu Reni mungkin. Dan matematika dan guru fisika. Nah, memetik momentum Isra Mi'raj di tengah era digital tahun 2023 ini, setidaknya ada sederet hikmah yang bisa kita petik dan renungkan. Apa saja hikmah Isra Mi'raj yang teman-teman ketahui? Ada yang tahu tidak? 1. Isra Mi'raj adalah cara Allah menjawab kesedihan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjuangan dakwah di Mekah yang penuh dengan tantangan. Rasulullah kehilangan istrinya. Siapakah istri Rasul yang pertama? Betul, Khadijah radhiyallahu anhu. Lalu disusul oleh pamannya. Siapa paman Nabi Muhammad? Salah, bukan Abdullah, itu ayahnya. Siapa? Ada yang tahu? Paman Nabi Muhammad, Abu Thalib, betul. Lalu disusul oleh pamannya meninggal, Abu Thalib. Nah, Allah menjawab kesedihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjadilah peristiwa Isra Mi'raj yang merupakan tasliyah atau hiburan bagi Rasul, di mana beliau dipanggil menghadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjemput perintah sholat. Hikmah yang kedua ialah sholat adalah ibadah yang spesial dan utama. Hikmah yang ketiga, setiap perbuatan baik atau buruk pasti ada balasannya, betul? Selain daripada hikmah tadi, ada banyak hikmah yang lain yang bisa dipetik dari peristiwa Isra Mi'raj. Demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala hilaf dan kesalahan. Saya akhiri dengan pantun. Mak Siti pergi ke pasar beli ikan karena sudah bosan memasak rendang. Mari kita persiapkan amal kebaikan karena kita tak tahu kapan ajal datang. Satu lagi, nanti cakep ya. Jangan menulis di atas kaca, menulislah di atas meja. Jangan menangis karena cinta, menangislah karena dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.